Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam channel saya. Di sini pada pagi ini saya ingin menjelaskan ya mengenai bagaimana caranya sih kita melakukan suatu proses literatur review untuk melakukan suatu penelitian. Baik, sebelumnya kita tuh udah tahu bahwa untuk mencari suatu penelitian terdahulu atau sebelumnya kita membahas mengenai penelitian gitu ya. Penelitian itu tidak mungkin sesuatu hal yang benar-benar baru ya dalam dunia nyata ini. Dan penelitian juga adalah tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan dunia nyata ya, bukan masalah kehidupan. Jadi penelitian yang ada itu berasalkan dari penelitian terdahulu yang memiliki irisan atau merupakan himpunan bagian dari penelitian terdahulunya ya. Jadi tidak ada penelitian itu yang tanpa referensi atau tanpa merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Oke, nah sekarang bagaimana caranya ketika saya ingin melakukan penelitian? Ya, kita tahu bahwa penelitian itu akan terkait dengan bidang yang kita geluti. Ya, misalnya saya adalah mahasiswa informatika, maka penelitian saya harusnya di bidang informatika. Nah, jadi ini berarti literatur review yang saya lakukan adalah penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan informatika. Nah, biasanya dalam jurusan informatika itu dibagi dalam KBK atau kelompok bidang keahlian. Ya, misalnya kelompok bidang keahlian saya adalah mengenai data dan software engineering. Maka bisa jadi dalam suatu kampus ada topik yang diizinkan untuk diambil terkait dengan KBK yang dimaksud. Misalnya dalam KBK data dan software engineering tersebut ada topik penelitian ya, di mana topik itu adalah data mining. Maka ketika saya ada di KBK tersebut sebagai seorang mahasiswa, maka saya harus mencari referensi mengenai data mining ya. Nah, data mining itu adalah suatu keilmuan di bidang data science dan ada juga keilmuan di bidang AI ya, machine learning, karena memang data mining itu bukan ilmu yang berdiri sendiri juga ya, tapi dia memiliki legacy dari keilmuan-keilmuan lainnya. Misalnya dalam data mining ada yang kita sebut sebagai klasifikasi, teori-teori yang dipakai, metode yang dipakai itu adalah metode machine learning kebanyakan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya melakukan itu? Dalam dunia yang modern sekarang, ya, di mana semua publikasi itu sudah diupload di internet melalui publisher masing-masing, gitu ya. Baik nasional maupun internasional, baik itu yang tipenya adalah jurnal ataupun yang tipe publikasinya adalah proceeding. Dan semua penelitian itu pasti ada indexingnya atau pasti bisa dicari ya dalam suatu mesin pencari tertentu. Nah, mesin pencari itu akan tergantung dari siapa yang mengindeks dia di mesin pencari ya. Seperti yang kita ketahui, Kemendikbud itu memiliki suatu mesin pencari yang namanya Portal Garuda. Nah, Portal Garuda itu diberi predikat publikasi yaitu Sinta ya, mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6, di mana Sinta 6 adalah level akreditasi paling bawah dan Sinta 1 paling atas. Kalau di internasional kita tahu yang conference itu ada Indexing Scopus ya, ada Web of Science dan lain-lain ya, ada Dimension, ada DOAJ dan lain-lain. Nah, namun apapun biasanya indexing yang ada di belakangnya ya selalu Google yang terdepan. Ya. Google menyediakan aplikasi mesin pencari yang bisa membuat kita untuk mencari penelitian-penelitian yang pernah dipublikasi oleh para peneliti. Ya, kalau kita ngomongin oleh para peneliti itu biasanya sumbernya itu mayoritas adalah di bidang akademik ya, entah itu dosen, mahasiswa, atau bisa jadi dia adalah bagian dari perusahaan ya, dari bagian research and development, dia mempublikasi untuk mendapatkan pengakuan dunia gitu ya terhadap pemikiran dia ya. Nah, Google menyediakan indexing yang juga akan bisa kita lihat indexingnya dari Scopus, dari Sinta dan lain-lain dari mesin pencari Google yang dinamakan sebagai Google Cendekia atau nama bahasa Inggrisnya adalah Google Scholar gitu ya. Jadi kita bisa mencari melalui websitenya scholar.google.com
.com atau .co.id untuk mencari penelitian apa yang relasi dengan apa yang kita ingin lakukan sekarang, yang related ya, yang berelasi. Nah, misalnya saya ingin melakukan suatu penelitian. Ya. Penelitian itu bisa berangkat dari masalah ya atau berangkat dari metode. Misalnya saya punya masalah, maka metode menyelesaikannya pakai apa, atau teori yang dipakai untuk menyelesaikan masalah itu apa, atau saya punya teori pemecahan masalahnya, tapi masalahnya yang ingin saya cari. Nah, saya berangkat pertama adalah saya memiliki pengetahuan dari sisi metode atau ilmu atau teori di bidang informatika yang ingin saya cari permasalahannya gitu ya. Masalah apa yang bisa diselesaikan dengan metode yang saya ketahui ini. Misalnya dalam klasifikasi, karena saya tadi topiknya data mining ya, saya mahasiswa informatika nih, S1 ya, sarjana strata 1. Saya data mining misalnya. Saya itu menguasai data mining. Jadi kalau kita ingin mengambil topik penelitian di bidang itu, jadi kita harus menguasai area itu. Kalau kita ingin penelitian di bidang data mining, kita harus menguasai area-area yang terkait data mining, gitu ya. Kalau saya inginnya ke software security, maka terkait software security pasti penelitiannya. Nah, misalnya data mining nih, ya saya tahu data mining itu ada 3 ya, secara teori. Jadi ada klasifikasi, cluster, dan asosiasi. Saya memahami klasifikasi di mana data berlabel akan bisa diprediksikan sesuai dengan tujuan dari data mining ya. Yaitu tujuan dari klasifikasi adalah untuk mengelompokkan atau untuk memprediksi sesuatu. Oke, sampai situ ya. Nah, dalam klasifikasi itu ada berbagai macam metode. Misalnya saya mengetahui metode klasifikasi itu banyak. Mulai dari yang lama banget, misalnya naive Bayes, sampai yang cukup baru yaitu random forest misalnya. Decision tree ya, dari decision tree itu yang paling baru random forest. Maka saya mempelajari random forest, saya mengerti random forest itu jalan ceritanya kayak gimana, tahapan-tahapannya kayak gimana. Nah, saya ingin mencari permasalahan apa yang belum pernah diselesaikan sama orang lain dengan menggunakan random forest. Atau saya ingin mencari, karena ini kaitannya dengan penelitian terdahulu, masalah apa saja sih yang pernah diselesaikan orang lain dengan menggunakan random forest, karena random forest itu adalah ranah keinformatikaan ya. Saya mahasiswa S1 jurusan informatika. Maka saya akan membuka Google Scholar gitu ya. Saya cari dengan keyword prediksi random forest, nanti akan didapatkan banyak di sini ya, sampai halaman berapa ya, mungkin sampai 10 lebih ya, saya nggak tahu. Lalu di sini ada kapan saja, sejak kapan ya, kalau mau rentang khusus tinggal diklik aja tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, biasanya informatika itu adalah 10 tahun terakhir. Oke. Nah, di sini saya dapatkan ini misalnya, ya, prediksi kelalaian pinjaman bank menggunakan random forest dan adaptive boosting. Nah, di sini saya tahu bahwa random forest ternyata bisa digabungkan dengan apa yang namanya adaptive boosting gitu ya. Nah, maka ini tinggal saya klik gitu ya. Tinggal saya klik, nanti dia akan keluar jurnal yang mempublikasikan ya, atau publishernya akan keluar di mana. Tapi di sini kita udah tahu bahwa dia adalah jurnal dari Maranatha gitu ya. Tahunnya 2020 dan jurnalnya adalah jurnal teknik gitu ya. Jadi di sini berarti saya tinggal klik ya. Berarti kan kalau 2020 kan termasuk 10 tahun terakhir ya. Jadi saya klik di sini seperti ini ya. Nah, muncul di sini adalah UTC namanya dan seterusnya. Ini adalah websitenya ya, publishernya adalah Maranatha ya, Universitas Maranatha, dan ini adalah jurnal Fakultas Teknik. Nah, di sini ada yang biru-biru ini link PDF, ini tinggal saya klik maka dia akan mendownload PDF-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari satu halaman ini sebenarnya kualitasnya bagus apa enggak ya. Ini jurnal nasional ya, dimana kita lihat di sini. Nah, di sini dia bilang ada indexingnya, mulai dari Dimension, portal Garuda, Google Scholar, Crossref, WordCat, Base Index, dan ada Sinta S4. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari Sinta yang diakui Kemendikbud, dari Sinta 1 sampai Sinta 6, maka ini adalah Sinta 4 yang menengah gitu ya. Nah, setelah saya lihat
saya cari yang lain gitu ya, saya cari mengenai jurnal ini dulu ya, reviewernya siapa. Nah, biasanya di sini ada dewan editorial, ada reviewer gitu ya. Nah, di sini saya bisa lihat gitu ya. Nah, siapa-siapa aja orang-orang yang terkait dengan jurnal ini. Biasanya akan ada keterangannya ya, dan kita bisa cek apakah reviewer dan editorial yang eh, mengurus jurnal ini dan mereview jurnal ini berkredibel atau tidak. Kalau saya lihat ini kredibilitasnya sudah cukup gitu ya. Nah, setelah saya lihat jurnalnya sudah terakreditasi Sinta ya, karena ini jurnal nasional terakreditasi, dan reviewer serta dewan editorialnya juga termasuk cukup untuk mumpuni, maka baru saya lanjutkan untuk mendownload papernya. Ini tinggal saya klik aja. Oke, langsung saja saya dapat papernya. Ya, ini kalau diklik langsung terdownload ke komputer gitu ya. Saya dapat papernya ini gitu ya. Nah, ya 1 April 2020 ya, volume 6. Nah, saya baca ya mulai dari awal sampai dengan akhir dari paper ini. Ya. Biasanya yang saya lihat dari paper itu adalah abstrak. Karena apa? Abstrak itu adalah kesimpulan atau summary dari keseluruhan isi paper, gitu ya. Nah, ini saya lihat, lalu saya baca, ya saya baca semua dari awal sampai akhir, gitu ya. Lalu saya lihat referensinya cukup bagus ya, dari internasional, dari jurnal-jurnal dan lain-lain. Maka saya akan pelajari ini gitu ya, paper ini menjadi suatu proses literatur review yang akan saya terapkan di penelitian saya nantinya, rencananya gitu ya. Nah, bagaimana cara saya melakukan literatur review ini ya? Maka saya membuat suatu tulisan atau suatu PowerPoint di sini, di mana saya harus memahami dengan benar isi dari paper yang saya download tersebut gitu ya. Nah, biasanya ada poin penting di sini. Yang pertama adalah masalahnya apa sih gitu ya. Problemnya apa. Nah, karena jurnalnya adalah jurnal teknik dan saya lihat adalah teknik informatika, berarti masalahnya adalah yang pertama dari yang tadi ya, kita baca, kita simpulkan bahwa masalahnya adalah untuk mengetahui fitur apa saja dan faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet misalnya. Terus melihat performansi dari metode, dalam hal ini adalah random forest, di mana dia akan bandingkan antara random forest berdiri sendiri dengan ditambah adaptive booster. Nah, sebelumnya yang saya ingin carikan hanya random forest aja, ternyata saya tahu bahwa random forest bisa dikombinasikan dengan adaptive booster. Kemudian data yang diambil adalah data bank yang termasuk kategori NPL, di sini adalah non perform loan. Nah, ini saya harus cari tahu dulu ini apa maksudnya. Kemudian data bank yang digunakan 5 tahun terakhir mulai dari 2011 sampai 2015. Nah, setelah saya baca tadi keseluruhan papernya, saya rangkum, berarti hal yang diamati dari penelitian ini apa? Pertama, datanya. Datanya ada apa saja? Ada data kondisi peminjaman, ya ada data kepemilikan, data tujuan, data grid peminjaman, data kategori, dan data yang lain. Ya, dia bilang fitur apa saja itu bisa dilihat di gambar 4. Kemudian eksperimen yang diamati apa? Eksperimennya adalah dengan random forest aja, dengan random forest adabus, dan random forest plus adabus, dan ada yang namanya teknik undersampling. Jadi dia mengamati juga, dieksperimenkan undersamplingnya. Karena memang penelitian di bidang informatika itu biasanya eksperimental ya. Kemudian saya lihat bagaimana cara dia mengevaluasi atau menguji eksperimen yang dia lakukan menggunakan yang namanya confusion matrix dan DNN ini terhadap model deep learning. Jadi setelah kita tahu masalahnya, kita tahu apa yang diamati, lalu kita lihat bagaimana cara dia melakukan hal itu dengan cara kita lihat metode penelitian yang dia lakukan. Nah, di sini mulai dari dia ngambil data, ada penjelasannya di paper, kita baca, gitu, kita pahami, ada risk assessment-nya, kita baca, kita pahami, itu semua ada di paper. Kemudian ada menggunakan pre-processing IDE gitu ya. Tahapan-tahapannya itu ada di dalam paper, kita pahami semuanya, apa itu data exploration, apa itu outlier, apa itu feature selection, dan seterusnya. Lalu ada data pre-processing biasa dari random forest-nya. Kemudian ada evaluasi dan data analitik untuk evaluasi penelitian dan selesai gitu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dia lakukan selama penelitian yang ada, gitu ya, yang dari penelitian yang dia lakukan ini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya, ya dari langkah-langkah tadi kita baca, kita pahami, dan semuanya logik masuk akal, maka kita lihat hasil penelitiannya.
ya, divisualisasikan dalam bentuk confusion metric, ya, dalam bentuk akurasi dan recall dan precision juga. Hasilnya gini gitu ya. Dia lihat random forest itu tree-nya ada 10 sampai dengan 100 ya. Kita harus pahami dulu random forest-nya ya. Memiliki akurasi sekian dan recall-nya sekian. Ditambahkan dengan ada boost ya, untuk tree 100 saja itu iterasinya segini gitu ya, dan dilihat akurasi dan recall-nya. Kemudian dia menggunakan evaluasi model deep learning dengan parameter ini ya, batch size-nya segini, epoch-nya iterasinya 1000, shuffle-nya true, fitur yang diambil adalah ini ya dari data yang ada, kelasnya adalah 2. Hasilnya adalah seperti ini ya, ada loss, ada execution time. Ya. Lalu dari semua yang eksperimen yang dia lakukan ya, dia lakukan undersampling ya. Baik random forest aja ya, random forest dengan ada boost dan DNN tadi. Menghasilkan akurasi dan recall juga karena teknik evaluasinya sama ya. Jadi kalau kita bereksperimen, kita bisa membandingkan eksperimen yang satu dengan yang lainnya asal cara membandingkannya sama, kan gitu ya secara logikanya. Nah, kita lihat di sini dengan rasio yang dia lakukan 0,2, 0,4, 0,6, 0,4 dan 1. Nah, gitu kita bisa lihat dari tabel ini adalah hasil eksperimennya dia terhadap akurasi misalnya atau recall rate-nya. Kemudian kita lihat ini adalah grafik hasil daripada akurasinya tadi gitu ya terhadap atribut yang berpengaruh. Nah, kita pahami ini ya. Ini kita pahami dan dia jelaskan itu kita pahami. Kemudian kita lihat kesimpulannya gitu ya. Nah, kita lihat, kita baca, kita pahami. Kemudian setelah kesimpulan biasanya ada saran. Nah, dari saran ini kita bisa lihat apakah memungkinkan penelitian ini untuk dilanjutkan atau tidak ya. Namun sebenarnya tidak hanya dari saran, kita bisa baca ya, ketika kita baca kita ngamatin, oh ternyata ada celahnya nih, ada hal yang belum dia lakukan atau tidak dia lakukan di sini, maka kita bisa lakukan dan itu masuk ke dalam kontribusi ilmu pengetahuan ya. Jadi setelah paper dibaca, itu baiknya kita menyimpulkan paper itu dengan menuliskan hal detail lagi seperti ini gitu ya. Kita tuliskan masalahnya, kita lihat yang diamati apa, kita lihat metode penelitiannya, kita pahami, kita baca hasil penelitiannya apa, kesimpulan dan saran. Nah, setelah membaca ini, gitu ya, pasti ada definisi-definisi atau istilah-istilah yang kita tidak ketahui. Atau kita tahu sebenarnya istilah itu, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Nah, berarti kita harus apa? Kita harus ngumpulin mana definisi-definisi, mana kata-kata yang kita tidak tahu. Gitu ya. Jadi dalam penelitian ini ada yang namanya data. Nah, datanya itu kita harus pahami dulu, kita harus harus tahu paham betul. Data itu sumbernya dari mana, misalnya dia juga sertakan sumbernya, kita tahu bahwa data itu atributnya apa, tipenya itu apa, dia juga sertakan. Kita tahu bahwa numerik ya, data yang berupa angka, kategorikal dan seterusnya. Kemudian sebagai peneliti yang harus saya pahami, oh ada metodenya, ada teori yang digunakan nih untuk menyelesaikan masalah kredit ini, yaitu random forest. Kemudian dikombinasikan dengan AdaBoost. Berarti saya harus paham random forest, harus paham AdaBoost, harus paham di mana penggabungan antara random forest dan AdaBoost. Kemudian dia membandingkan dengan model yang dibangun dengan deep learning, yaitu dengan model DNN. Nah, saya harus paham juga itu. Kemudian teknik evaluasinya adalah confusion metric. Ya, kalau saya tidak paham terhadap confusion metric, berarti confusion metric itu masuk list di sini, di mana saya harus mengerti dulu ini, baru saya paham hasil daripada penelitiannya dia. Kemudian dari metode penelitiannya, tahapan-tahapannya juga harus saya pahami bahwa inilah tahapan yang logik dan ini adalah tahapan yang sering orang lakukan dalam penelitian data mining. Itu juga harus saya ketahui gitu ya. Jadi saya list dulu ya, yang tidak saya ketahui saya list, atau kata kunci yang terkait yang memang harus saya tahu itu saya list ya. Lalu kesimpulan penelitian saya harus pahami sarannya, dan saya harus juga pahami di mana peluang-peluang yang bisa dijadikan penelitian lanjutan dari penelitian ini ya. Nah, jadi saat membaca paper itu bisa jadi saat kita membaca kita belum pahami maksudnya apa atau istilah-istilahnya apa, kita belum pahami, nggak apa-apa gitu ya, kita tulis dulu aja. Kemudian di akhir baru kita perdalam lagi setiap istilah-istilah yang digunakan dalam publikasi ilmiah dari paper yang kita baca. Dan ini kita lakukan untuk setiap paper yang kita baca agar kita bisa memahami isi dari paper atau artikel ilmiah yang kita akan jadikan suatu referensi. Bisa jadi ya, karena literatur review itu bisa jadi paper yang kita kumpulkan itu hanya sebagai bacaan kita,
atau memang kita lakukan dan kita gunakan untuk menjadi referensi di penelitian kita. Itu bisa saja gitu. Jadi literatur review atau paper yang kita baca saat proses literatur review itu tidak semuanya mungkin jadi referensi penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Tapi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengetahui penelitian orang lain, kita rangkum menjadi suatu poin-poin yang saya sampaikan di sini, maka harapannya di situ muncul ide, ya muncul peluang, muncul celah penelitian yang kita akan jelaskan nanti celah penelitian itu pada latar belakang proposal atau usulan penelitian kita nantinya, gitu ya. Baik, seperti itu kira-kira ya cara atau teknis untuk melakukan literatur review dalam penelitian. Itu saja mungkin dari saya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.